Halo sahabat-sahabat Norma Yunita Channel, kita ketemu lagi di Norma Yunita Channel. Aduh, saya udah berapa lama ya nggak sharing konten. Nah, hari ini aku duduk di satu halaman yang asri, hijau, teduh. Tahu nggak di rumahnya siapa? Di rumahnya sahabatku, seorang penyanyi yang living legend, Mbak Ermi Kuli. Apa ke sono? Sana bisa, sana bisa, sana bisa. Nah, kita lagi di halaman, jadi ya agak-agak panas nih. Kadang-kadang matahari muncul, kadang-kadang enggak. Mbak Ermi Kulit ini living legend, Wow. penyanyi yang aku Penyanyi idolakan. Kok tua sih, Mbak? Sudah dewasa. Senior ya. Penyanyi senior yang album-albumnya luar biasa. Booming. Enggak semua lah. Nggak semua. Ada beberapa. Ada beberapa ya. Dulu. Ada tambahannya lagi dulu. Ya, lagu yang aku inget banget dan sering aku bawain, Mbak Ermi. Lagu yang malam ini kasih everybody. Lagu sejuta umat. Oh, betul sekali, lagu sejuta Itu umat. 86. Tahun 86 ya? Kamu 86. Tapi sampai sekarang kalau nyanyi di mana-mana nggak usah taruh di repertoire pasti Udah pada minta. Jadi, ya udah. Makanya lagu sejuta umat ya. Everybody knows, everybody sing this song. Semua kalau ketemu ya aku suka kasih. Kasih. Aku juga suka. Dulu aku sering nyanyiin lagu itu, Mbak. Jadi Mbak Ermi Kulit sekarang aktivitasnya apa sih, Mbak? Tadinya mau ngelamar main bola tapi ketuaan nggak terus. Kok main bola sih? Emang hobi? Enggak, ya tetap nyanyi say, tetap nunggu telepon, nunggu job, Oh, nunggu telepon, nunggu job. nunggu job, Nunggu panggilan. nunggu panggilan. Tapi kalau berapa kali aku telepon Mbak Ermi itu selalu, oh aku lagi keluar kota ke sini. Ya. Itu show kah? Alhamdulillah ada masih ditanggap di beberapa tempat. Ah, gitu. oke. Kayak kemarin terakhir Mm-mm. saya ke Tenggarong. Oh, Tenggarong tuh ulang tahunnya Sultan. Sultan Tenggarong. Sultan aduh, Sultan apa? Sultan Lupa. tunggu. Maklum. Daerahnya itu. Oh, apa? Ke kerajaannya dia. Itu Tenggarong Ya, Kalimantan ya? IKN itu masuk ke situ. Kalimantan. Ah, Oh, oke. situ. Ntar aku ingat deh Sultan, pokoknya Sultan. Oh, Sultan itu apa ya? pokoknya satu-satunya Sultan yang di sana. Di Oh, Kaltim sana. oke. Gitu. Istananya di Tenggarong, dia ulang tahun, jadi saya diundang ke sana. Kalau ada teman yang orang dekat sama Sultan, jadi dia yang kasih hadiah buat Sultan ulang tahun. Oh, gitu. Jadi bukan dibayar sama Sultan. Dibayarnya sama yang Temen-temen. sama temennya. Alhamdulillah rezeki mengalir terus. Saya sama Dedi sama Nono. Nunung Musmujon. Oh, Musmujono. Oh, masih dengan kawan-kawan lama Sultan soalnya. Kutai. Oh, Sultan Kutai. Ya. Kalau dia denger, masa dia lupa di Alhamdulillah ya, berarti di usianya Mbak ini yang senior ini masih banyak lancar jaya job-job. Alhamdulillah. Saya beberapa bulan lagi udah lumayan, umur udah banyak, udah mau 69. Umur Ya. 69 tahun loh, guys. 69, tapi banyak yang bilang kalau lihat ini kan nggak pakai bulu mata ya. Oh, iya. Kalau pakai bulu mata dan lebih rapi. Kayak Mbak Ermi kayak 45. Tahun kemerdekaan. Tahun kemerdekaan. Tapi nggak pakai bulu mata juga masih Ya. kinclong, Mbak, masih kinclong. Ya apa sih, gift ya. A gift. Jadi nggak berani ini naik, nggak berani ini, nggak Jadi berani takut tidak suntik. tidak berani dimacem-macemin. Takut. Jadi ini Never been touched by the doctor. never been Yeah. touched by the doctor. So this is original. Yes. This is original. Every Ya thing. beginilah tampang hampir 70 ya beginilah nilai hernia nggak bisa dipungkiri kita Nah, tua. untuk hampir 70 it's a good penampilan. Ya orang bilang sih masih layak tampil ya. Emang ada sih, ada ini tah, ada
perawatan khusus supaya bisa begini? Enggak. Natural aja. Oh, natural Makan aja. yang mana yang kita mau, yang kita nggak mau ya kita nggak makan gitu. Oh, Kalau gitu orang aja. Manado kan bumbunya itu kan udah Rempahnya luar biasa. udah segala macam. Jadi ya, mungkin itu terus cabe tuh harus apa-apa boleh naik Pakai di cabai. Manado nggak apa-apa asal jangan cabe yang naik. Beras boleh naik. Asal Tapi sekarang cabe naik. Cabai naik, Mbak. 90, gila. Tetep Dari ya. 50 jadi 90. Tetep ibu-ibu, aduh, dengerin pada naik pusing. Oh, oke. Jadi semua original. Nggak ada perawatan misalnya pakai masker lumpur barangkali. Enggak. No. Cuma belakangan saya pakai ini kan tadinya banyak kayak Seperutan bukan? bukan karena umur sih Bruntus. Kutil atau apa tuh. Oh. Banyak. Jadi kemarin di laser. Jadi Oh, oke. masih ada Oke. sisanya, kayak sini masih ada sisa. Oke. Yang penting bersih aja. Iya. Tetaplah harus ada perawatannya. Iya. Apalagi kalau yang kayak untuk Ya, terus penampilan. pakai baru pakai produknya dokter itu. Ada dokter Baru. itu. Dokter Dokter itu ya. dokter itu. Ditanya dokter siapa? Bukan namanya tahu deket dong. Dok. Dok-dok aja ya. Nah guys, jadi tetap di usianya Mbak Ermi Kulit yang senior ini yang hampir 70, perawatan tetap. Perawatan yang simpel aja. Betul nggak Mbak? Tidur harus bersih. Tidur Nah, harus bersih. Bangun dibersihin lagi. Mbak kan kalau shop kan makeup tebal tuh. Ya, Suka males nggak kalau mau tidur bersihin? kadang-kadang malas tapi kalau yang ada kalau kita nggak bersihin itu bantal kayak apa Warnanya? terus bulu matanya miring kemana-mana waduh. Iya, betul. Lipstiknya kemana jadi harus itu. Harus tetap, harus ya. yang penting tidur harus bersih muka. Iya, karena untuk merawat juga. Ya. Oke. Biar dia napas. Biar dia napas. Nah guys, kita ini lagi di luar rumah Mbak Erni, jadi ada Yuk, yang minggir, jauh lagi ke sana, jualan. sebelah sana ya. Ya. Biasanya dia nongkrong minggir sana. Minggir. Jadi ya ada yang orang jualan ambience-nya di sini. Situasinya natural. Ya. Mbak, by the way, Mbak kan mulai berkarir umur berapa Mbak? Sorry. Saya dari Tahun 7 tahun 73 Oke. dari Manado ke Jakarta. jalan. Ya, Oke, tapi pindah. sebelumnya di Manado dari sekolah masih SMP sudah nyanyi. Oh, oke. Tapi yang profesional di sana juga sudah dapat duit. Tapi Oke. yang benar-benar datang dari Manado ke Jakarta tuh tahun 73 dan sudah ibaratnya siap perang. Oh, siap perang nih gua. Mau berkarir di Ya. Jakarta. Harus berhasil. Tapi waktu itu Mbak belum tahu kan bakal berhasil apa enggaknya. Punya tekad bahwa saya harus ke Jakarta dari Manado. Oke. Saya harus terkenal dan kaya. Mainlah semuanya gitu. Kayak apa gitu. Terkenal Kayak dan hati. kaya. Ya harus terkenal. Kayak dan apa Mbak? Kayak hati. Kayak hati, kayak pengalaman. Oh, kirain kaya yang mana gitu. Lain itu kalau sultan-sultan. Oke. Tanda petik ya. Oke, jadi pas pertama ke Jakarta, Mbak belum mendapatkan link langsung yang Belum. ke dunia rekaman. Belum. Tapi ke Jakarta itu dengan kebaikan dari salah satu keluarga yang mereka tadinya di Manado. Heeh. Tapi keluarganya ada di Jakarta, jadi kebetulan ada beberapa teman dan grup band dari Manado ditampung di Jakarta, terus dicariin job, terus dilepas. Keluarga oke. Effendi. Keluarga Effendi itu yang Mbak ikut sama mereka tadi? ya dari Manado udah nyanyi sama mereka. Oke. Terus kesini dikasihkan tempat tinggal dulu, baru dicariin job. Setelah udah dapet job dilepas. Kos sendiri nih. Kos sendiri. Oh, sempet kos. Kos. Perjuangan, Mbak. Waduh. Cerita dong perjuangannya gimana? Pengen tahu dong Waduh, aku gimana sih? Kos. Aku nyanyi pertama tuh di ada dapat 1 bulan atau 2 bulan di Marco Polo Hotel. Oke. Di bawahnya ada Cafe club, atau apa? Oh, night club. Night club. Sebentar, terus kita masuk di LCC. LCC itu penyanyinya banyak bener tuh, ada Damhudi Bersaudara ada 3, terus ada Elis Kudus, ada Wah. Yeti Wijaya, ada Christine Sukandar, ada Novel,
papanya Puput Novel. Puput Novel. Terus musiknya tuh ada Sadikin Sukra. Oh, itu ada Januar Iska. senior semua itu. Gitu. Jadi saya dari situ dan penyanyi baru yang lain kan udah lama-lama, jadi gaji pun harus yang baru gajinya kecil. Gaji pertama tuh satu hari 1.750. Oh my god. Tapi lumayan kalau hitungan saat itu, saat itu. Jadi tahun 73. Setara dengan berapa kalau sekarang? 1.750 rupiah. Jadi kalau satu bulan tuh ada yang dapat 75.000. 75.000 sebulan itu udah bagus. Itu udah banyak. Gitu. Sudah bisa hidup. Udah kos, udah bisa bayar kos, gitu. makan gitu. Kalau kita kan kos zaman dulu teman-teman ada yang udah makan belum gitu, belum dibeliin rame-rame, siapa dapat rezeki jadi beliin rame-rame. Ya. Terus banyak penyanyi yang terkenal di situ, jadi mereka saling membantu. Kamu baru harus pilih lagu yang begini supaya lama, terus nyanyi di luar negeri pakai partitur. Sampai ke luar negeri. Saya nyanyi di tahun 75 nyanyi di Singapura, terus 78 sampai 81 di Singapura, Malaysia, Thailand, keliling ya. Keliling gitu, baru balik lagi ke sini baru. That's why your English so good. Enggak bisa. Pertama pergi nggak bisa bahasa Inggris, cuma dikasih tahu gini. Nekat. Nyanyi harus bahasa Inggrisnya harus benar-benar jangan salah. Gitu. Karena satu kata salah orang tahu kamu nggak bisa bahasa Inggris karena ada satu kata salah. Jadi jangan sampai ketahuan baru lu nggak bisa bahasa Inggris. Yang penting liriknya harus benar-benar jangan ada yang salah. Jadi nggak ketahuan kita tahu atau enggak. Jadi nyanyi harus perfect, ngomong nggak perfect nggak apa-apa. Wicik ngobrol. Karena waktu itu kalau di klub-klub kita nggak perlu ngomong. Nggak perlu ngomong. Karena kita bukan show, jadi. Oh, jadi nggak ngomong. Ladies and gentlemen, bla bla bla. Oh, enggak ya. Oke. Ada berapa penyanyi, udah ada daftarnya gitu kan di klub. Dan saya nyanyi pertama tuh di Singapura di Tropicana Club tuh. Band Indonesia pertama yang sebelum saya tuh The Steps. Oh, after that you. Ya, setelah berapa tahun. Oke. Sekarang Tropicananya udah nggak ada di Singapura. Udah tutup. Rata dan sudah jadi show center di Oke. Berarti sebelum Mbak masuk dunia rekaman, sebetulnya Mbak sudah melanglang buana kemana-mana ya? Tahun 75 sebelum saya berangkat itu saya rekaman, ada produser yang kepingin bikin rekaman, jadi ada vinilnya. Itu lagu-lagunya Arianto. Favorit grup. Oke. Dan semuanya musik dasarnya sama, jadi tinggal nyanyi lagi. Judulnya albumnya Cinta gitu. Dan itu dengan suara yang pas-pasan udah nyanyi di TV Singapura. Jadi really? Kan banyak acara-acara yang Melayu, TV3, Oke. gitu. Jadi bawain lagu Arianto ya? Iya, yang di situ. Terus kalau denger sih malu deh. Loh kok malu? Jelek banget. Masih ada vinilnya? Masih ada, saya kemarin dapat Jalan Surabaya, saya taruh di Malang ada museum musik dunia, saya ada booth di situ. Jadi ada patung lilin saya di situ. Oh my god, oke. Barang-barang saya di situ, ada beberapa tempat. Jadi saya, ada patung lilin, ada koleksi album. Dan ada baju, ada sepatu, apalah. Oh really? Oh di mana tadi? Ulangin lagi Mbak aku. Museum Musik Dunia. Museum Musik Dunia di Malang. Batu. Di Batu Malang. Jadi guys, di sebelah satu gedung sama dinosaurus. Dibikin kayak beneran. Bagus ya. Aduh, aku kayaknya pengen ke sana. Di Malang ya. Di Malang guys. Di Batu Malang, Museum Musik Dunia. Ada patungnya saya punya booth sendiri. Oke. Ada di bawah ada Titi Hamzah dari Dara Puspita. Oke. Di atas saya di lantai tertentu ada Titi Puspa, ada Dewi Yu, ada Vina. Itu semuanya kelompok-kelompok legend di Indonesia. Aduh, aku bangga loh. Aku bangga. Hah? Patung lilin terus. Patung lilin. Patung lilinnya di. Mirip nggak sih Mbak? Mirip saya umur 50-an. jadi jangan dibikin, jadi fotonya kita nggak boleh pakai apa-apa gitu. Orang Chinese ya begitu. Fotonya nggak boleh make up. Tidak make up. Dan dia bikin nggak tua
Nggak muda. Sekali, jadi tengah umur 50. Mature gitu ya, di tengah-tengah ya Mbak. Aku mesti lihat dan netizen semua harus lihat tuh ke Batu Malang ya, ngelihat seperti apa patung lilin dari Mbak Ermi Kulit. Oh wow, seneng ya. Bangga nggak sih Mbak dikasih space khusus gitu? Bangga banget. Bangga banget ya. Bangga banget, kebetulan yang punya di situ juga memang favorit saya. Jadi mungkin karena dia favorit ke saya gitu. dipilih duluan. Oh really? Saya paling gede. Oh wow. Si ibu di situ. Oh wah, beruntung. Dan itu bisa nanti menjadi sampai sepanjang masa menjadi orang mengingat siapa sih artis-artis Indonesia yang saat itu booming, bagus gitu. Di bawah sekali ada yang punya Malang, kakak adik tuh Yuni sama Yanti. Oh, I see. Di bawah sekali kan dia di Malang itu. Oh, oke. Pas masuk itu mereka berdua. Berapa lantai sih? 2 atau 3 gitu. Oh. Museum musik dunia. Banyak patung-patung teman-teman. Tapi hanya khusus artis Indonesia? Ada yang barat juga. Oh gitu, wow, bangga banget. Ada nggak sih yang lain yang aku nggak tahu yang belum diceritain, apa sih Mbak? Apa ya? Oh, yang belum diceritain ya, kalau nanyakan umur, gila udah 69. Tahun lalu aku bikin konser dalam rangka 50 tahun Ermi Kulit berkarir. Nah, ini dia 50 tahun Ermi Kulit berkarir. Aku juga pengen tahu. Tahun kemarin 50 apa tahun ini? Tahun kemarin. Oh, udah lewat. Jadi, bikin konser terus yang dampingi saya teman-teman yang lagu-lagu mereka saya nyanyiin juga. Ada Vina, ada Harvey, ada Iga, ada Imania, ada Fon Sumlang, ada 15 penyanyi. Mereka juga ikut nyanyi? Iya, lagu-lagu yang ada di rekaman saya atau lagu mereka yang saya nyanyiin atau lagu saya dinyanyiin berdua gitu. Oh wow, di mana tuh Mbak? Aku malah nggak gitu dengar beritanya. The Ballroom Jakarta Theater. Ya. Memang lebih nggak di ini karena dia private eksklusif. Eksklusif dan nggak sampai 50 meja. Sudah sold out waktu itu karena sponsornya. Cuma 50 meja, pasti mahal. Enggak, ya lumayan lah. Pakai orkestra 30 orang. Aduh sayang, aku nggak nonton. Ada videonya nggak sih? Ada. Wah boleh dong di-share. Di YouTube juga udah ada. Ada di YouTube juga ada. Nah terus setelah 50 tahun berkarya, apa sih planning Mbak? Mau bikin apa lagi setelah konser yang tahun kemarin? Enggak bikin apa-apa. Yang penting tetap nyanyi sampai batas yang Allah kasih. Sampai batas yang Allah. Jadi kalau kita pingin apa belum tentu. Ya, jadi kalau rekaman sekarang kan nggak kayak dulu. Iya. Jadi tapi pengerjaannya sekarang satu lagu itu sama dengan dulu satu album. Iya. Jadi sekarang satu lagu. Saya kemarin baru dikontrak sama salah satu produser dari di sini, tapi kontraknya 5 tahun. Cuma karena satu lagu baru dapat 2 tahun gitu. Jadi saya bilang kalau kontrak saya terus kalian nggak menguntungkan, saya juga nggak menguntungkan, mendingan kita cut di tengah jalan. Supaya saya bisa cari yang lebih bagaimana, terus mereka juga bantu. Setuju. Agree. Jadi dapat 2 lagu. 1. Oh cuma 1. Lagu yang mana Mbak? Melody Memory. Lagu baru itu? Baru 2 tahun lalu. Oh. Lebih ke anak muda. Oh really? Tapi masih jazz, bernuansa jazz. Jazzy. Mbak kan lagunya genrenya jazz, bossa nova. Itu kalau di rekaman. Kalau live mah apa aja. Yang benar apa aja. Kecuali dangdut. Bukan. Kalau dangdut tuh diharuskan ya, kecuali ada judulnya. Umpamanya jazz apa gitu, umpamanya di Bromo, jazz di Bromo gitu. Oh di Bromo. Jadi Bromo, jazz Bromo gitu. Really? Kalau ada judulnya jazz ya harus nyanyi, dan jazz. Musiknya juga harus sesuai. Kalau nyanyi di pesta di apa, orang mau berjoget yang mana aja. Yang mana aja? You sing dangdut? Bisa. Yang benar Mbak? Bisa. Aku belum pernah denger. Coba sih, sepotong. Bisa, lagu apa misalnya yang pernah Mbak bawain lagu dangdut? Biasanya kalau
minta dangdut rame-rame ya, jadi mereka Oh, rame-rame. yang ini aku nggak pernah hafal yang benar-benar Oh, lirik oke. full gitu. Oh, nggak oh, hafal oke. gitu. Oh, jadi Biasanya kopi dangdut, terus Terajana. Terajana. Oh, iya iya iya. Sorry, Terajana. Terajana. Gitu doang. Gitu doang. Ini lagunya. Lagu India. India. Oh, tapi tetap nyanyinya agak-agak jazzy juga. Nah, Suara jazznya suka gak. mereka yang penting kan ada acara tertentu, yang penting mereka bisa happy. Yang Iya mana iya iya. minta lagu apa aja, ayo. Ayo ya ya. Berarti nggak terlalu fanatik harus tampil jazz dimanapun. Kalau ada judulnya Jazz Night ya harus. Yes ya, I understand. Kalau enggak, kalau nyanyi pesta kawin terus ada atau acara function Pala, yang penting apalagi yang- sekarang banyak ibu-ibu yang ngumpul-ngumpul. Mm-mm. Ajak Ermi nyanyi-nyanyi ya, yang penting mereka seneng lagu apa kayak gini. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Yang penting dia senang ya kita senang ya. Yang penting cocok Yang penting cocok. angkanya. Semua artis kan begitu, namanya profesinya sebagai artis Kalau profesional. diteleponin kan umpamanya orang pakai kontrak panjang. Panjang Saya pusing enggak. bacanya. Di mana, kapan, Yes. berapa. Simpel ya. Jangan panjang-panjang. Di mana, kapan dan berapa. That's the important thing. Sama aja aku juga gitu, Mbak. Iya. Dan kita juga kan sadar diri lah, fleksibel kalau ada ajak. Acara apa nih gini, jadi kita menyesuaikan lah. Menyesuaikan. Nah, netizen kalau ada yang mau undang Mbak Ermi Kulit, tidak harus jazz, tidak harus bossa nova, pokoknya yang penting happy. Ya, betul. Yang penting happy. Yang penting cocok ininya, Ini cuan. cuannya cocok. Makin tua makin itu. Oh, iya betul Mbak. Oh by the way, Mbak waktu pertama kali kerja sama bikin album, lagunya bukan lagu kasih ya? Bukan, itu kasih. Nah setelah saya ketemu Kak Ireng, Iya. Ireng Maulana itu di salah satu waktu saya nyanyi di Jaya Pop itu. Ketemu terus diajak jadi penyanyinya Ireng Maulana All Stars. Oke. Jadi rekaman dan live. Rekaman tuh lagu kasih tuh lagu album ketiga. Oh. Album. Tapi sebelum album yang pakai 1 2 pakai angka, ada album yang dari produser lain, lagu-lagu lama dibikin diksi. Oh. Music Dixie. Ya, diksi, musik diksi. Oh, Jadi oke. kalau sama Kak Ireng di Granada tuh, Granada Record tuh, Granada Record ya. hampir 15. Oh. Hampir 15. Kerjasama Total rekaman saya tuh ada 20-an. 20 album, tapi lebih banyak kerjasama dengan Dengan Ireng. Mas Ireng Maulana, All Star. Ya. Enggak, kalau sorry. di live dia pakai All Star, tapi kalau di rekaman dia, just Ireng Maulana. iya, dia pilih-pilih orang-orang, tidak harus yang Really? All Oh, Star. oke, ya. Nah, selain kerjasama sama Mas Ireng Maulana, sama siapa lagi, Mbak? Tahun 2000 sama ada album yang dapat AMI Award tuh dengan Indra Lesmana. Oh, sempat coba sama Indra. Oh, Itu album yang luar biasa, cara kerjanya dan pemilihan lagunya. Okay. Jadi kita Kayak gimana, Mbak? lagunya itu tadinya lagunya oke, liriknya oke, akhirnya Indra bilang gini aja, kita bayar, kita ambil lagunya aja, liriknya cari orang lain yang bikin. Jadi jadi semua lagunya diambil, dibeli dan mereka setuju. Dan liriknya ada satu teman dari Indra yang bikin lirik. Jadi dia yang bikin lirik semua. Oh. Jadi kita boleh gitu, lagunya aja lirik nanti. Oh gitu. Kecuali lagu dari Humania. What Humania is? Humania tuh ada apa dulu grup yang Humania tuh dua. Oh, ada grup musik. Iya. Oke. Humania ada Eki yang dulu yang pegang Java Jazz. Eki Humania. Oke. Ada lagu mereka terus full itu lagu dan lirik. Terus ada album yang dengan 4 arranger, Faiz sama Faris RM. Iya, Faiz bikin musiknya. Oh, oke. Faiz, Chandra Rusman, Oke. Purwacaraka. Oh. Terus yang Rian Kyoto, Richard Kyoto itu cuma lain. pencipta lagi ya? Iya, Oh, oke. ada yang dia yang terkenal banget tuh, ya Allah namanya bisa lupa, yang bikin album siapa sangka
Nanti aku ingat. Nah, ntar ingat. Maklum lah ya, kita suka delay sedikit. Faktor U. Faktor U. Ya, walaupun faktor U tapi masih lancar. Kalau nyanyi lirik ingat terus. Lirik ingat terus, Mbak? Pernah nggak lupa? Kalau aku kan biasa, Mbak. Kadang-kadang suka ada yang lupa tuh. Mbak pernah lupa? Ngarang aja. Oh, ngarang? Ngarang bebas? Ngarang bebas aja. Oh gitu. Kalau lagu yang populer, kadang-kadang biar lagu populer banget kita sering nyanyi, tiba-tiba blank gitu. Iya karena tuh. orang-orang ikut nyanyi ya. Bener sekali. Itu triknya kita artis, kalau lupa penontonnya tahu lagunya suruh nyanyi semua. Oke. By the way. Sambil minum dong. Nggak apa-apa, nanti aja Mbak. Kering leher nih. Nggak apa-apa. Tenang aja, ntar kalau minum tinggal masuk. Terus Itu punya air putih, kopinya udah. iya. Terus ke depan kan Mbak tadi bilang mau berkaya sampai seininya. Itu sama aja kan sampai akhir hayat Mbak nggak mau berhenti, tetap aja terus. Tergantung, saya bilang mau berhenti, saya nggak tahu. Sebisanya saya. Sesanggupnya ya. Sanggupnya saya dan dikasih sama Allah. Kita nggak tahu besok kita udah nggak ada atau Iya, tahun iya, depan. iya. Yang penting serasa masih sanggup, Iya. kita nyanyi. Jalanin Kalau kita ya. udah rasa, waduh udah nggak kuat. Nggak kuat Suara nyanyi, udah nggak ini, ya udah goyang, udah terpaksa stop. Kan banyak tuh orang-orang yang sudah berumur suara goyang. Iya, jadi harus inilah. Iya. Harus tahu kapan kita mesti stop. Right. Tapi sambil juga untuk mengisi aktivitas ya Mbak ya. Mbak aktivitasnya selain nyanyi apa sih? Ada yang lain? Tadinya saya punya dapur Ermi. What's that? Dapur Ermi itu You are cooking? masakan restoran, masakan Manado. Oke. Dulu punya ada salah satu gedung 3 lantai punya dulu. Terus akhirnya udah enggak. Terus di beberapa tempat buka di Kemang, dulu pernah buka sebelah-sebelahan sama Iga di tenda Kemang gitu. Oh, di tenda Kemang. Cuma kemarin karena pandemi jadi stop dulu. Ini keterusan sampai sekarang. Keterusan dulu, terus kalau ada yang mau pesen nanti pikir-pikir dulu, siapa tahu dapat orang yang mau kerjasama gitu. Oke. Jadi yang benar-benar besar. Oke. Ermis Place. Ermis Place. Kalau itu ada yang mau itu impian, cita-cita dan impian impian. punya resto club sendiri gitu. Kita yang nyanyiin, kita yang masakin. Tapi ngomong Mbak masak sendiri? Masak sendiri kadang-kadang bisa. Yang penting bumbunya udah tahu. Ini bikin ini udah jadi tinggal saya. Iya. Tugas yang beratnya pembantu ya di rumah. Tinggal sering kita ya. Tapi ukurannya dari kita. Ini gini, jadi pembantu cuma ngulek atau ditaruh di chopper ya gitu. Tapi dia udah siapin semuanya. Kita yang tahu ukurannya kita. Oke. Jadi masih ada impian di usianya saat ini. Ya. Impiannya punya resto, punya resto sendiri, sambil nyanyi sendiri. Kita nyanyiin, kita masakin. Orang-orang tertentu kita suap. Bener nih Mbak, aku mau disuapin. Wah hebat banget nih Mbak. Udah gitu mungkin netizen masih ingat Mbak Ermi juga pernah dapat anugerah musik ya waktu dulu ya, dari 2 album kalau nggak salah ya Mbak ya. Dulu pernah, zaman dulu ada monitor ya dulu monitor. Bukannya itu yang dari AMI AMI juga ada. Musik Indonesia. Anugerah musik. Belum lama ini. Tapi zaman dulu tuh ada monitor, ada pialanya. Saya taruh di sana di. Monitor tuh majalah bukan? Majalah, jadi dia pakai kayak AMI juga tapi dia jadi kayak dari monitor bentuknya kayak. Oke, dia mengadakan semacam penghargaan. Oh gitu. Banyak sekali penghargaan prestasi, lagunya ngetop di mana-mana, bahkan lagunya ada yang jadi lagu sejuta umat. Siapa aja tahu lagunya. Oke, sekarang kita ngomong yang lain nih ya, Mbak. Kalau nggak salah nih setahuku aku googling nih nama Mbak Ermi tuh Ermi apa lagi ada Mariam Nurjanah Kulit. Kalau orang taunya Ermi Kulit from Manado, nggak nyangka bahwa namanya ada Mariam Nurjanah. Mbak kapan masuk Muslim? 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun. Jadi orang bukan
Mbak Ermi bukan mualaf. Kalau baru 1-2 tahun mualaf, kalau udah 20 tahun udah. mualaf. Iya. Oh, oke. Dulu nama saya Ermi Maria Magdalena. Oh, oke. Ermi Maria Magdalena berubah menjadi Ermi Mariam Nurjana Kulit. Kulit nama orang tua? Fam itu. Fam. Nama keluarga famili, jadi harus dipakai. Oh, Kulit okay. 2L. Banyak yang salah. Iya, kulit duanya, L-nya 2. Banyak yang salah. Kalau kulit ini 1. So, terus Mbak Ermi juga punya 1 atau 2 anak sih, Mbak? 2. Oh, aku pikir cuma punya 1 yang 2. cewek. 1 yang sama saya Nurul Aini. Terus yang paling sulung laki Reza Panggabean. Oh. Kawin dulu saya pernah. Oke. Jadi orang Batak. Orang Batak. Oh, oke. Ada di sini di Indonesia? Sudah pisah Yeah. dan dia sudah ke surga sekarang. Oh, saya pikir ke luar negeri. Maaf ya Mbak, ikut berduka ya Mbak. Sudah lama ya Mbak ya? Belum lama sih dia pisah. Kita pisah udah lama, tapi dia meninggalnya baru 3 tahun lalu. Oh, Kurang lebih. Oke ya. Turut berduka cita ya Mbak, walaupun sudah 3 tahun yang lalu sudah ada di surga. Aduh. Dan Mbak sekarang di usia sekarang Mbak single fighter? Ya, terus nikah lagi waktu itu. Terus sama papanya Nurul, itu dari Ternate. Oke. Terus pisah, sekarang sendiri. Sendiri lagi, sendiri. Kini aku sendiri lagi. That's why karena Mbak sendiri, Mbak nggak mau hanya di rumah saja. Mau tetap aktif. Oh iya harus. Entah masak, entah show, entah apa. Karena ibaratnya gini, saya profesinya nyanyi. Jadi kerjaan kita nyanyi. Kasarnya kalau nggak nyanyi, ya nggak ada duit, nggak bisa makan. Right. Jadi harus nyanyi terus. Jadi jaga stamina, jaga nama, jaga diri supaya kita masih bisa kepake masih di apa ya? Masih dicari untuk job-job seperti itulah kurang lebih. Walaupun tidak seperti yang baru-baru yang, waduh sekali show bangga loh. Iya. Dengar si ini yang penyanyi yang lagi naik daun 100 juta, 500 banyak gitu. Bangga bener. Bangga gitu. Ya. Sekarang tidak seperti dulu ya Mbak ya? Jatah kita kan lain-lain. Zaman dulu kan sekali nyanyi 1.750 rupiah. Kalau zaman sekarang bisa 200 juta, 300 juta sekali nyanyi. Perbedaannya jauh sesuai zamannya ya Mbak ya? Ya. Sesuai zamannya. Dan masih bersyukur bahwa sampai saat ini masih siap tampil gitu dan masih. Mbak nggak di usia Mbak ini kalau tampil tidak ada ini kan Mbak misalnya mendadak tenaga lemas atau suara berubah, enggak ya? Ya. Yang penting kita nggak batuk aja, nggak batuk. Ya. Kalau batuk pilek pun asal jangan sampai serak. Kalau udah serak ya udah nggak bisa nyanyi. Maaf gitu. Nadanya diturunin. Terus kalau kita batuk maaf penonton kita batuk jadi nggak apa-apa. Tapi kalau secara stamina, kesehatan masih bagus gitu loh Mbak? Ya alhamdulillah lah. Nggak ada keluhan ya Mbak ya? Nggak. Darah setiap hari dicek normal. Kemarin baru cek kolesterol normal 159. Terus gula 152 masih oke. Asam urat yang lumayan. Tapi naik turun mungkin asam urat ya? Karena aku suka makan sayur-sayuran lalap-lalap yang ini. Ya. Jadi ada waktunya mesti berhenti dulu. Supaya turun ya asam uratnya. Allopurinol dulu. Oh, tetap harus ada obat ya Mbak ya? Ya gitu. Tapi itulah cuma asam urat aja gitu. Oh oke. Nah dulu nih Mbak, dulu kan Mbak sering nyanyi di klub-klub ya. Apakah sekarang, kan Mbak sudah sebagai artis sudah menelurkan banyak album. Apakah masih suka nyanyi di klub-klub itu? Di klub enggak gitu. Enggak ada klub sekarang bikin show yang itu. Dan klub-klub sekarang enggak kayak dulu. Kalau dulu banyak bener night club terus bisa bikin show. Sekarang sedikit, jarang. Hujan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak kena kita.
kalau itu bisa kena. Iya. Biasa kalau kafe-kafe mungkin masih, kalau klub kafe bisa ada mereka jual tiket gitu. Banyak kafe-kafe sekarang yang kayak gitu. Pokoknya saya jadi bintang tamu lah ya. Ya, yang mana aja yang kira-kira waktunya cocok dan angkanya masuk. Iya. Oke. Harus bagaimana biar kita fleksibel. Fleksibel ya. Ya Mbak, udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ada nggak sih dalam sepanjang karir Mbak ketemu peristiwa-peristiwa yang lucu? Pengalaman-pengalaman yang lucu gitu, yang berkesan lah. Banyak sih, tapi yang pasti yang lucu-lucu banget. Waktu dulu aja, tapi nggak, orang-orang tertentu mungkin nggak terlalu lucu ya. Kalau kita kan waktu di luar negeri kan nyanyi pakai partitur. Iya. Kalau pernah saya nyanyi di Chinese club. Oke. Chinese club di Thailand itu. Chinese club. Jadi ada yang kita kasih aransemen dia, ada yang tukang kasih taruh di. Oh, oke. Partiturnya. Ada yang terbalik. Oh, ada yang terbalik. Jadi yang pokoknya buat bass, ke drum, buat itu. Oh my Pas mau itu god. jreng, itu kondaknya itunya kacau balau. Kacau Stop balau. semua. Wah, Oh gitu. my god. Dan judul lagunya tuh kebetulan zaman dulu tuh ada House for Sale. Oh, House for House Sale. for Sale. Iya. You can ini. House for Sale. Iya. Iya. Mereka habis pakai bahasa Inggris. Ernie mau nyanyi, mau jual rumah sih House for Sale, jadi pada rebutan siapa yang mau beli. Wah, itu kacau bener. Kacau Mereka balau ya. taunya buka main, buka lagu kan udah disusun-susun. Iya, oh ya Yang lain ampun. kan lagu-lagu partiturnya lagu-lagu Mandarin ya. Jadi tulisannya yang begini-begini, terus kita yang pakai bahasa Inggris gitu. Bisa ketukar nomor ini ke ini, waduh, bunyinya kayak apa. Kebayang tuh. Penonton juga bingung kali. Itu yang luar. Kalau yang di sini yang apa ya, enggak. Semuanya oke-oke aja, semuanya senang kalau nyanyi. Semua lancar lah ya Mbak ya? Nggak pernah yang ada. Menyedihkan juga nggak ada. Yang nggak pernah ditipu gitu ya? Nggak pernah. Show nggak dibayar gitu? Tunggu dulu, pernah nggak ya? Enggak. Nggak ya, alhamdulillah. Jadi karirnya mulus, aman-aman aja. Mbak, oke. Kalau honor ditipu, nggak pernah ditipu di karir. Tapi mungkin di kehidupan pribadi suka oh my god. Bercanda ya. Bagus mulus. Bagus ya, alhamdulillah ya Tuhan. Oke Mbak, aduh senang ngobrol-ngobrol. By the way, ada nggak sih pengalaman Mbak yang bisa dipetik untuk para netizen gitu? Misalnya semacam apa ya, saran atau sharing? Oh iya. Untuk menjalani kehidupan. Kalau buat kehidupan sih, apalagi kalau berarti kan kalau pokoknya netizen yang suka itu ke Instagram atau ke Facebook, atau kalau ada acara apa dimuat terus dikasih komen, kebetulan semuanya oke-oke aja. Kalau saya sih sarannya ke netizen jangan terlalu banyak muji dan jangan terlalu banyak ngejelekin gitu. Yang normal aja gitu. Ibaratnya kalau nggak mau, ya bukan cuma buat ke saya, ke siapa aja. Ke siapa saja. Kalau nggak mau jangan di komen, jangan didengar, jangan dilihat. Jadi biar kita semuanya aman-aman. Apalagi kita umur kita ya. Iya. Udah pingin yang happy, yang bahagia aja. Yang banyak masalah kita tinggalkan. Iya. Gitu. Pingin kita senyum aja semua. Dan para netizen ya memang mesti kasih semangat ke penyanyi-penyanyi idolanya ya. Penyanyi-penyanyi Indonesia. Iya. Anak saya Korea. Apa tuh? Korea. Gila Korea. Jadi freak sama Korea. Udah. Jadi jangan terlalu banyak yang luar ya. Boleh sedikit-sedikit. Tapi lebih banyak ke artis dalam negeri. Ya. Jadi buat apa? Kalau enggak Anda semua siapa lagi coba? Betul. Nah, netizen itu tadi pesan-pesan dari Mbak Ermi Kulit.
seorang artis legend, living legend yang masih aktif sampai sekarang. Terima kasih ya Mbak Ermi ya, udah nyediain waktu buat aku. Udah gitu di sana disiapin makan lagi buat kita. Aku mesti lari ke dapur. Oke, Mbak, makasih ya Mbak ya. Bye bye.